menyapa selama perkuliahan berlangsung ini. Saya harapkan nanti seluruh mahasiswa prodi S1 pariwisata di Universitas Semarang ini nanti bisa mendapatkan ilmu, bisa mengimplementasikan nanti di apakah itu di kampus ataupun di sekitaran kita. Nah, tentunya sebelum saya mulai untuk mengenai teknis perkuliahan berlangsung dengan saya, tentunya saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu ya. Nah, ada pepatah mengatakan nggak kenal maka nggak sayang. Nah, untuk itu saya akan memperkenalkan terlebih dahulu. Nanti setelah saya perkenalan, nanti dilanjutkan perkenalan dengan seluruh mahasiswa ya. Nanti ya, ya nama saya Dr. Samian kebetulan saya dari 2017 ini sudah tergabung di Universitas Semarang karena saya pindah home base di Universitas Pekalongan. Jadi seringnya ngantornya nanti di Universitas Pekalongan. Nah, untuk itu saya diminta untuk mengisi mata kuliah pendidikan Pancasila ini. Saya harapkan nanti bisa diikuti semaksimal mungkin. Jadi seluruh mahasiswa prodi pariwisata ini memang apalagi prodi pariwisata ini selalu berkaitan dengan nilai-nilai Pancasila ya. Saya harapkan nanti penerus ya pemuda-pemuda yang ada di sini tentunya akan ketika sudah lulus dari USM nanti bisa mencerminkan dan bisa menciptakan suatu kreasi ya sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang berlaku di Indonesia. Jadi jangan sampai ketika membuat kreasi atau inovasi yang berkaitan dengan wisata ini nanti bisa bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Untuk nomor HP ini silakan dicatat ya untuk komunikasi. Kelihatannya kalau yang prodi pariwisata ini belum belum dibikin grup ya. Belum atau sudah ini? Pak. Untuk grup WhatsApp sudah? Saya belum masuk ini. Untuk makul pendidikan Pancasila nanti saya mohon nanti bisa dibuatkan grup sendiri supaya nanti bisa saling koordinasi. Jadi mengenai saya harap nanti bisa saling memberikan informasi di grup WhatsApp, tentunya akan mempermudahkan komunikasi sehingga perkuliahan nanti diharapkan bisa maksimal. Nah, ini sekedar perkenalan dari saya, itu yang mungkin dapat saya sampaikan mengenai diri saya sendiri. Dan untuk mengenai riwayat pendidikan dari S1 saya dan S2 itu di Untak Semarang, kemudian S3-nya di Unisula Semarang. Jadi saya berharap kalian yang sudah benar-benar komitmen dari 17 mahasiswa ini yang tergabung di prodi pariwisata ini bisa maksimal dan bisa menyelesaikan studinya tepat waktu ya. Saya harap seperti itu. Kalau kalian tidak tepat waktu nanti akan membebani fakultas. Nah, diharapkan nanti seluruh mahasiswa kalau ingin benar-benar komitmen ingin benar-benar mengikuti ingin tepat waktu, tentunya kalian harus melakukan beberapa catatan ya untuk checklist ya supaya nanti untuk mempermudah selama perkuliahan berlangsung. Apakah itu dari materi pendidikan Pancasila atau materi kuliah yang lain. Ini strateginya supaya kalian nanti bisa tepat waktu. Nah, kalau misalnya nanti dari fakultas
kalian ini tidak tepat waktu dan tentu akan mempengaruhi akreditasi. Nah, saya harap nanti setelah nanti kalian lulus dari sini, harapan lulus prodi pariwisata ini menjadi akreditasi yang bisa dibanggakan ya, syukur-syukur bisa menjadi akreditasi unggul. Nah, itu yang saya harapkan. Maka untuk itu seluruh mahasiswa bisa mengikuti proses pembelajaran ini sampai tuntas ya, sampai selesai. Jadi untuk mengenai riwayat yang tadi sudah saya sampaikan ini menjadi suatu motivasi untuk kalian semua, sehingga tidak hanya belajar ini tidak hanya di bangku perkuliahan saja, tapi dimanapun kalian itu bisa belajar untuk mendapatkan ilmu yang bisa kita aplikasikan di masyarakat. Nah, tentunya kalian sudah di pariwisata ini adalah tugas yang terpenting ya di dunia sektor pariwisata ini. Kalian harus bisa memajukan ya, untuk satu sisi untuk memajukan wisata di sekitaran kalian dan tentunya tidak luput dari nilai-nilai Pancasila ini yang harus kalian terapkan sehingga wisata ini bisa menjadi wujud untuk mensejahterakan masyarakat sekitaran kalian semua. Itu yang nanti saya harapkan dari kalian, dan tentunya ide-ide yang saya harapkan dari kalian ini yang nanti bisa dicetuskan, bisa dimunculkan dalam pembuatan jurnal atau mungkin dalam penelitian, atau mungkin dalam persiapan skripsi ya. Ini kira-kira ini baru semester 1 semua ya. Baru semester 1 semua ini juga harus mempunyai arah ke sana. Jadi sudah mempunyai konsep nanti apa yang nanti kira-kira yang saya mau buat untuk skripsi di akhir perkuliahan di prodi pariwisata. Nah, ini strateginya harus gitu. Apakah nanti dimulai dari pembuatan makalah, terus kemudian penelitian dan sebagainya. Sehingga begitu nanti sudah waktu skripsi ini sudah siap, data-datanya sudah siap. Jadi tinggal memasukkan data-data yang penting. Jadi nanti kalian juga akan memudahkan untuk menyelesaikan studi di prodi pariwisata. Nah, itu menjadi suatu masukan bagi kalian semua. Dan kalau sudah komitmen masuk di Universitas Semarang ya, tentunya jangan hanya mengejar gelar saja, karena gelar ini hanya embel-embel ya. Jadi saya harapkan ini gelar yang kalian dapatkan nanti bisa bermanfaat. Jadi jangan sampai gelar yang kalian dapatkan nanti hanya menjadi hiasan batu nisan. Saya tidak menginginkan untuk kalian semua. Ya, saya menginginkan kalian ilmu yang kalian dapatkan nanti bisa bermanfaat. Itu ya dari saya. Nah, untuk mengenai kajian nanti yang akan kita bahas selama perkuliahan berlangsung ya, tentunya di kajian ya, yang pertama nanti kita akan berbicara mengenai hakikat pendidikan Pancasila di perguruan tinggi ya. Ini di pertemuan yang pertama, dan kemudian saya lanjutkan nanti di pertemuan yang kedua ya. Tentunya kemudian yang selanjutnya Pancasila dalam perspektif sejarah bangsa Indonesia, nanti di pertemuan kedua dan ketiga nanti kita akan bahas mengenai itu. Tapi nanti yang pertama nanti kita akan bahas sekilas, dan saya tidak akan berpanjang lebar. Nanti kita akan kalau sudah selesai dalam pembahasan kali ini, saya akan sampaikan melalui forum, silakan nanti didiskusikan bersama ya. Kemudian mengenai Pancasila sebagai dasar negara di pertemuan yang keempat ya. Kemudian Pancasila sebagai ideologi negara di pertemuan yang kelima. Kemudian Pancasila sebagai sistem filsafat di pertemuan ke-6 dan ke-7. Nanti di pertemuan yang ke-8 sudah memasuki UTS ya, UTS. Nah, kemudian setelah UTS
tentunya kajian selanjutnya mengenai Pancasila sebagai sistem etika, ya di pertemuan ke-9 dan ke-10. Kemudian yang selanjutnya Pancasila sebagai sistem politik hukum, ya di pertemuan yang ke-11 dan 12, dan kemudian Pancasila sebagai nilai dasar pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia di pertemuan ke-13 dan 14. Kemudian implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di pertemuan yang ke-15. Dan yang ke-16 ini sudah pertemuan UAS, ya, ujian akhir semester. Nah, bagaimana untuk mengenai teknis perkuliahan, penilaian selama perkuliahan berlangsung? Tentunya dari kehadiran ini sangat penting sekali, bahwa kehadiran ini sebagai penunjang kalian selama mengikuti perkuliahan berlangsung, ya. Walaupun hanya 10% persentasenya, usahakan minimal untuk kehadiran ini 75%, ya. 75% dari selain UTS dan UAS, ya. Saya harap seperti itu. Nah, kalau tidak terpenuhi, ya ini nanti yang menanggung risiko adalah kalian semua. Saya tidak berharap kalian tidak mengikuti sampai selesai, walaupun hanya kuliahnya tidak lama atau mungkin lama. Nah, tentunya sesuai dengan jadwal yang sudah disampaikan, saya harap bisa diikuti dengan baik. Ini kehadiran ini tentunya akan mendukung proses pembelajaran, apakah keaktifan dari kalian semua, terus kemudian diskusi, dari keaktifan diskusi, dari keaktifan sesi tanya jawab dan sebagainya, ini akan menjadi poin bagi kalian semua. Jadi ketika nanti ada nilai-nilai UTS atau UAS yang nanti memang minim sesuai dengan nilai yang didapatkan, nanti dari evaluasi kehadiran yang selama perkuliahan berlangsung, tentu ini akan bisa mendongkrak supaya kalian ini layak enggak nanti kira-kira dapat nilai yang diharapkan, apakah itu nilai A, B, atau mungkin bisa saja D atau C, kan itu tergantung dari kalian semua. Nah, kalau misalnya kalian mengabaikan beberapa unsur ini, tentunya akan yang rugi juga nanti kalian sendiri. Kemudian mengenai tugas, ya, tugas 20% ini juga sangat penting. Ya, ini walaupun 20%, tugas-tugas kalau bisa ya di checklist semua, ya. Bahkan kalau dari mulai kehadiran tugas harus ada checklistnya, harus ada bukti ini selama mengikuti perkuliahan. Ketika nanti sudah mengerjakan semua selama perkuliahan berlangsung, tapi mau komplain atau misalnya mau menyampaikan argumen mengenai hasil nilai di akhir, nah tentu mempunyai dasar yang kuat. Jadi selama perkuliahan berlangsung ini juga harus kalian harus mempunyai bukti sebagai sebagai keaktifan kalian selama perkuliahan. Nah, tentunya biasanya kalau mahasiswa ini kalau sudah dikasih nilai E atau apa, kan banyak yang protes, kok saya dapat nilai E atau nilai D misalnya. Nah, mungkin dosen juga mempunyai evaluasi sendiri dalam penilaian. Nah, apakah itu nanti benar atau salah? Nah, tentu makanya saya harapkan seluruh mahasiswa juga mempunyai data sebagai pendukung. Oh iya, mungkin pas waktu diingatkan lupa. Nah, itu bisa saja. Nah, makanya saling cross check, ya, saling cross check sehingga nanti ya sesuai dengan nilai yang kalian dapatkan nanti sesuai dengan harapan kalian juga, gitu. Kemudian ujian tengah semester, ujian akhir semester, nah ini saya harap bisa dipenuhi, jangan sampai kelewatan. Ujian tidak pernah, terus ujian semester tiba-tiba setelah keluar nilai baru protes. Nah, ini yang saya tidak inginkan dari kalian semua. Saya harapkan selama perkuliahan berlangsung ini dilaksanakan semua, ya, dilaksanakan semua.
Tapi kalau untuk masalah tugas, insya Allah saya tidak banyak ya untuk terlalu memberikan banyak tugas ya. Kalau apalagi di kondisi daring ini pasti rata-rata kan banyak mayoritas tugas, ini belum tugas lagi, mungkin sudah mumet ya kalau tugas. Nah, maka untuk itu nanti di awal di pertemuan selanjutnya nanti akan kita bahas mengenai tugas, tapi nanti akan bisa sampai pada akhir semester. Ini yang saya harapkan nanti untuk perkuliahan selama perkuliahan dengan saya Makul Pendidikan Pancasila. Nah, tentu ini ada yang ingin ditanyakan sampai sini kira-kira? Oh ya, mengenai teknis, mengenai aplikasi nanti yang saya gunakan, nanti saya akan share di e-learning USM ya. Nanti saya akan sampaikan seperti yang ini ya, seperti yang sudah jalan seperti ini. Apakah nanti pakai Zoom atau Google Meet? Nah, ini tentunya apakah langsung chatting forum dan lain sebagainya. Ketika nanti ada yang perlu langsung melalui Zoom atau enggak, ini nanti saya akan sampaikan melalui e-learning USM. Ya, silakan ada yang mau ditanyakan? Monggo. Belum ada, Pak. Enggak ada, Pak. Oke, Ada, Pak. Kalau memang belum ada, ini beberapa yang perlu diperhatikan seluruh mahasiswa prodi pariwisata, dan saya berharap nanti juga untuk mengenai referensi juga nanti silakan dicari bukunya Winarno, kemudian terkait dengan materi-materi pendidikan Pancasila ya saya persilahkan, dan juga undang-undang ya, undang-undang dasar ini juga silakan dimiliki sehingga nanti bisa dikaji bersama ya selama perkuliahan berlangsung. Nah, itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Kita tidak usah terlalu berpanjang lebar. Ya, tentunya mengenai teknis saya rasa sudah cukup ya. Nah, tentu di sesi kali ini mengenai pendidikan Pancasila ini memang bagi generasi generasi muda ini, khususnya bagi para mahasiswa ini sangat harus diberikan sebagai sejak ini sebenarnya sudah diberikan sejak pendidikan dasar ya, dari mulai SD, SMP, SMA bahkan sampai perguruan tinggi tetap masih diberikan. Nah, mengingat kembali pemahaman, mengingat kembali termasuk di dalam kegiatan ya, di dalam kegiatan melakukan refleksi diri, apakah pemahaman selama tentang Pancasila telah benar secara akademik dan dapat diterima secara rasional. Nah, lebih lanjut diharapkan terbangunnya kesadaran yang semakin kuat terhadap pentingnya posisi Pancasila dan kehidupan bernegara. Nah, tentu di mata kuliah pendidikan Pancasila di masa depan hendaknya hanya pendidikan tentang Pancasila, tetapi juga pendidikan melalui Pancasila dan pendidikan untuk Pancasila. Nah, pendidikan tentang Pancasila adalah pendidikan mengenai pengetahuan akan rumus atau pengertian Pancasila, kemudian kedudukan dan fungsinya, ya, kedudukan dan fungsinya Pancasila bagi kehidupan bernegara. Nah, pendidikan tentang Pancasila ini sudah sering dilakukan dan sampai saat ini memang terus dipertahankan. Nah, bahkan makanya sampai pada jenjang keperguruan tinggi ini masih diberikan kepada seluruh mahasiswa ya. Pendidikan melalui Pancasila ini tentunya pendidikan berpancasila, yakni membelajarkan isi daripada Pancasila itu sendiri. Ya. Nah, isi Pancasila tentunya nilai-nilai yang kemudian dijabarkan di dalam norma ya, sosial dan hukum bernegara. Nah, dengan pendidikan melalui Pancasila diharapkan tumbuh sikap dan perilaku warga bangsa yang senantiasa dilandasi oleh nilai-nilai Pancasila. Apalagi di
di prodi pariwisata ini bisa mencerminkan bahwa nilai-nilai Pancasila ini memang harus kita terapkan, kita aplikasikan di dunia pariwisata ya, di bidang pariwisata. Nah, ini mungkin sebagai awal untuk perkuliahan pendidikan Pancasila, dan untuk nanti masalah untuk pertemuan selanjutnya nanti akan kita diskusikan sesuai dengan kajian yang tadi sudah saya sampaikan. Nah, kira-kira itu yang dapat saya sampaikan dari saya. Apakah ada yang mau ditanyakan sebelum saya akhiri? Monggo. Ada yang mau ditanyakan? Enggak ada, Pak. Oke, kalau memang tidak ada yang mau ditanyakan, kita enjoy saja, santai. Karena di awal ini jangan sampai sepaneng semua. Saya minta selalu tersenyum, karena senyum itu adalah bagian dari ibadah dan menghilangkan stres juga ya. Ini yang saya harapkan dari kalian semua. Saya rasa sudah cukup pada sesi pertama ini. Saya akhiri cukup sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.